Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ersa Satria dengan NIM STI 2022-02736. Mohon maaf Pak, sebelumnya kelompok saya sudah presentasi, tetapi saya berhalangan hadir sampai kelas karena ada kendala di jalan saat berangkat kuliah. Jadi saya presentasi ulang. Laporan presentasi proyek machine learning. Judul presentasi analisis prediksi dropout mahasiswa dengan metode klasifikasi machine learning. Latar belakang pada dataset ini kami menggunakan data students dropout academic success (CSV) yang berisi informasi terkait karakteristik mahasiswa dan status mereka dropout atau tidak. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memprediksi kemungkinan dropout mahasiswa dengan berbagai model machine learning. Alur proses data analisis. Import dataset. Kami memuat dataset, kemudian menampilkan 5 data teratas, informasi, tipe data, dan ringkasan statistik. Penjelasan 5 data teratas. df.head. Di tahap awal kami melakukan eksplorasi data dengan melihat 5 baris pertama dari dataset students dropout academic success.csv. Dataset ini terdiri dari 37 kolom fitur. Berikut penjelasan singkat beberapa kolom penting. Contoh 5 baris data pertama, marital status. Deskripsinya yaitu status pernikahan mahasiswa dengan kode numerik. 2 application mode, contoh nilai 17/31/1. Artinya cara mahasiswa mendaftar. Yang ketiga application order, urutan pilihan jurusan saat mendaftar. Course, ID jurusan yang diambil. Date, time atau evening attendance 1 sama dengan siang, 0 sama dengan malam. Previous qualification, jenis kualifikasi sebelumnya. Previous qualification grade, nilai akhir pada kualifikasi sebelumnya. Yang terakhir nationality, warganegaraan. Kesimpulan dari data 5 teratas, data mahasiswa sangat beragam, berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan sosial. Ada fitur ekonomi makro seperti GDP, inflation rate, dan unemployment rate. Ini bisa memengaruhi tingkat dropout. Kolom target adalah label yang akan kita prediksi. Dropout, mahasiswa keluar atau putus studi. Graduate, mahasiswa lulus. Motor qualification, pendidikan ibu dan numerik. Father qualification, pendidikan ayah, dan seterusnya. Manfaat melihat 5 data teratas. Yang pertama, memastikan data berhasil dimuat dengan benar. Kedua, memahami struktur dataset dan fitur-fitur yang tersedia. Ketiga, mengidentifikasi potensi preprocessing yang memuat di dalamnya. Apakah ada nilai kosong? Apakah ada variabel yang perlu dirubah? Tipe datanya? Apakah ada fitur yang tidak relevan? Dataset ini bersifat tabular atau cocok untuk model klasifikasi. Target label dropout atau graduate bersifat kategori, sehingga kita bisa menggunakan algoritma seperti KNN, decision tree, naive bayes, yang terakhir random forest yang sudah kami lakukan pada bagian modeling. Pemeriksaan data kosong dan outlier. Missing value, kami cek jumlah nilai kosong per kolom. Hasil total missing value 0, artinya dataset lengkap. Outlier detection, metode interquartile range (IQR). Kami hitung jumlah outlier per kolom numerik. Informasi ini penting untuk mempertimbangkan sudah apakah perlu dilakukan pembersihan data. Hasil yang didapatkan, jumlah baris 4.424 entries, artinya ada 4.424 data mahasiswa. Jumlah kolom fitur 37 kolom, setiap mahasiswa memiliki 37 atribut atau fitur yang dicatat. Tipe data kolom, tipe data INT64, jumlah kolom 29, contoh kolom marital status, age, enrollment, dan seterusnya.
Penjelasan informasi tipe data. Setelah memuat data, kami menggunakan fungsi df.info dalam kurung tutup kurung untuk melihat struktur dan tipe data setiap kolom. Artinya yaitu kolom bertipe INT64, data numerik discrete, angka bulat. Contoh marital status, nationality, previous qualification. Kolom bertipe float 64, data numerik kontinu, bilangan desimal. Contoh admission grade, inflation rate, dan GDP. Kolom bertipe objek, data kategorikal berbentuk string atau teks. Target adalah satu-satunya kolom objek, label prediksi dropout atau graduate. Kondisi data, semua kolom memiliki 4424 non-null count, artinya tidak ada missing value di dataset ini. Sangat baik untuk proses modeling karena kita tidak perlu melakukan imputasi atau pembersihan dan bertipe objek, data kategorikal berbentuk string atau teks. Target adalah satu-satunya kolom objek, label prediksi yaitu dropout atau graduate. Kondisi data, semua kolom memiliki 4424 non-null count, artinya tidak ada missing value di dataset ini. Sangat baik untuk proses modeling karena kita tidak perlu melakukan imputasi atau pembersihan data kosong. Manfaat melihat df.info yaitu memastikan jumlah data lengkap dan memastikan tipe data sesuai agar saat modeling tipe data bisa ditangani dengan benar. Dataset ini sangat bersih, 4424 data, tidak ada missing value. Kami split data menjadi 80% data training dan 20% data testing. Model yang digunakan Kinnear Snakeboard KNN. Akurasi ditampilkan dalam output notebook, conversion matrix dan classification report menunjukkan performa prediksi. Decision tree, algoritma ini mudah diinterpretasikan karena menghasilkan aturan keputusan. Naive Bayes cocok untuk data dengan probabilitas antar fitur. Random forest menggunakan banyak decision tree, hasil prediksi lebih stabil. Arti ringkasan statistik, untuk setiap kolom numerik ditampilkan informasi sebagai berikut. Count artinya jumlah data yang tersedia, mean artinya rata-rata, STD standard deviation sebaran data, mean nilai minimum, 25% kuartil pertama, 25% data di bawah nilai ini, 50% median nilai tengah data, 75% kuartil ketiga, 75% statistik. Kami menggunakan fungsi df.describe untuk melihat ringkasan statistik dari data numerik di dataset student dropout academic success.csv. Beberapa insight penting: marital status min 1.17, mayoritas mahasiswa belum menikah, kode 1. Max 6 ada mahasiswa dengan status pernikahan, kode 6. Banyak variasi cara pendaftaran 1 sampai dengan 27. Median 1, banyak mahasiswa mendaftar pada pilihan pertama, dan seterusnya. Dataset ini memiliki beragam fitur yang dapat mempengaruhi dropout. Ada fitur karakteristik pribadi mahasiswa, status, usia, background pendidikan, karakteristik akademik, nilai, jumlah mata kuliah, performa, faktor eksternal, inflasi, GDP, unemployment rate. Tidak ada missing value, dataset sangat siap untuk proses modeling. Dari ringkasan statistik ini bisa dilihat bahwa mayoritas mahasiswa di dataset adalah yang belum menikah, kuliah siang, dan berasal dari nasionalitas lokal. Rata-rata mahasiswa mengambil sekitar 6 mata kuliah per semester dengan rata-rata nilai sekitar 10-12. Fitur ekonomi seperti inflasi dan pengangguran cukup bervariasi yang bisa juga mempengaruhi terhadap keputusan mahasiswa untuk dropout atau melanjutkan studi. Penjelasan missing value per kolom. Setelah memuat melihat tipe data, kami melakukan pengecekan missing value di setiap kolom dengan perintah df is null kurung buka kurung tutup dot sum kurung buka kurung tutup. Hasil yang didapatkan untuk seluruh audio preview.
satupun data yang kosong. Kesimpulan, dataset ini sangat bersih, tidak ada missing value sama sekali. Artinya, tidak perlu dilakukan proses imputasi mengisi nilai kosong. Data perlu membuang baris atau kolom karena data hilang. Modeling berdasarkan pengecekan missing value bahwa seluruh kolom di dataset ini tidak memiliki nilai kosong. Artinya, dataset sangat bersih dan lengkap, sehingga bisa langsung kita gunakan untuk proses modeling tanpa perlu langkah tambahan untuk mengatasi missing value. Bagaimana interpretasinya? Untuk setiap kolom numerik kita hitung berapa jumlah outlier. Jika ada kolom dengan banyak outlier, maka bisa dipertimbangkan untuk diperbaiki, distandarisasi, ditransform, contoh log transform, atau tetap dipakai jika memang outlier tersebut valid. Penjelasan outlier per kolom metode IQR. Apa yang dilakukan? Kami menghitung outlier di setiap kolom numerik menggunakan metode IQR. Beberapa kolom memiliki cukup banyak outlier, terutama pada fitur-fitur berikut: marital status, application order, cover stay time atau evening attendance, previous qualification grade. Dataset ini alami memiliki outlier di fitur akademik dan administratif. Tidak perlu semua outlier dihapus. Fitur seperti scholarship for holder, debtor, grades memang secara alami distribusinya steward. Langkah berikutnya bisa pertimbangan scaling atau transformation, misalnya log atau reduce scalar, terutama untuk model yang sensitif terhadap outlier. Analisis hasil model prediksi target mahasiswa. Model yang dicoba, kami mencoba mata algoritma machine learning untuk memprediksi target mahasiswa. KNN, Nearest Neighbors, akurasi 85,20%. Observasi model cukup baik, namun masih ada error dalam memprediksi mahasiswa yang dropout. Decision tree, akurasi 87,57%. Observasi lebih baik dari KNN. Balance, artinya balance antara precision dan recall. Kelebihan model mudah dijelaskan, divisualisasikan. Kekurangan rawan overfitting kalau parameter tidak diatur. Naive Bayes, akurasi 84,07%. Observasi precision tinggi untuk false, dropout, recall tinggi untuk true, graduate. Model ini sederhana dan cepat, cocok untuk Baselin model, namun performa masih di bawah model lain. Random Forest, akurasi 91,64%, terbaik. Model sangat kuat, precision dan recall tinggi di kedua kelas. Keunggulan model ini robust, bisa handle noise dan outlier, bagus untuk data yang banyak fitur seperti dataset ini, cocok dijadikan model utama. Setelah kami bandingkan keempat model, Random Forest memberikan akurasi terbaik sebesar 91,64%, diikuti oleh Decision Tree, KNN, dan Naive Bayes. Performanya cukup baik sebagai baseline. Random Forest direkomendasikan untuk dipilih karena keunggulannya dalam handling data besar dan kompleksitas fitur di dataset ini. Kesimpulan: berdasarkan hasil eksperimen, semua model berhasil melakukan prediksi dengan akurasi yang cukup baik. Random Forest biasanya memberikan akurasi terbaik, diikuti oleh Decision Tree dan KNN. Naive Bayes cukup cepat, namun akurasinya bisa lebih rendah. Penutup: manfaat analisis dapat membantu pihak kampus melakukan identifikasi dini mahasiswa yang berpotensi dropout sebagai decision support system untuk memberikan intervensi tepat waktu.